best arsitektur, let's nature in. Jadi arsitektur yang keren itu ya, itu kalau kita bisa memasukin unsur alam di dalamnya. Nah, kenapa SBS ada seperti ini, saung-saung seperti itu? Jadi kita pengen memasukin elemen alam ya. Jadi anak-anak itu bisa langsung lihat bunga, kupu-kupu, pohon, udara segar, tanah, cacing dan sebagainya. Dan bagi kami ya, kita di Sekolah Alam Bengawan Solo, itulah arsitektur yang terbaik buat anak-anak. Kita kasih saran, Syad, kamu doa sama Allah. Tiap sholat, tiap apapun doa sama Allah. Ya Allah, berilah aku jam beker. Boleh nggak doanya bahasa Jawa? Saya ketemu kesimpulan nih. Salah satunya itu, kok sekolah zaman saya itu gitu ya. Itu kan datang sekolah, berpulang, ulangan, lupakan. Belajar, hafal, lupakan. Belajar, hafal, lupakan. Seperti itu kan. Nah, waktu itu saya juga sadar, ini anak saya kalau besok sekolah kayak gini nih, itu kan eman-eman, mereka buang waktu. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, total berapa tuh? 12 tahun ya. 12 tahun hanya sekedar mengerjakan soal kemudian lupakan itu. Nah, akhirnya saya punya list hidup waktu itu. Saya kalau punya anak besok tuh ya, itu semester 5 waktu itu ya, anak saya nggak mau nih kalau dia sekolah seperti itu. Jadi cukup saya aja yang sekolahnya model kayak gitu. Nah, kita bikin sekolah yang dengan metode belajar pembelajaran yang baru. Nah, apa yang baru di SBS? Sebenarnya ini bukan baru ya. Mbah kita sebenarnya sudah pernah ngalami itu. Nah, salah satu konsep di pembelajaran di Sekolah Alam Bengawan Solo itu adalah bagaimana anak-anak itu yang ada di SBS itu adalah belajar bersama alam. Nah, belajar bersama itu maksudnya gini, belajar bersama alam maksudnya gini ya, mereka ke sekolah tidak hanya sekedar bawa buku kemudian ngerjakan soal, tapi mereka langsung eksplor langsung, riset. Jadi mereka kecil-kecil udah kita jalin ini ya, penelitian, riset. Kayak contoh kasus bagaimana mereka nanam kangkung. Untuk level kelas 1 contohnya ya, nanam kangkung, itu ada logika berpikirnya matematika. Ada kejujuran di situ. Mereka nanam kangkung, kasih biji gitu ya. Misalkan kita kasih biji mereka 20, tanam ya 20. Setelah 3 hari kita cek mereka, berapa yang tumbuh. Ternyata yang tumbuh 10. Nah, setelah itu kita bisa cek sama mereka, betul nggak kalian nanam kemarin 20? Ini kok yang tumbuh cuma 10 gitu ya. Ternyata yang ngaku, oh iya mas, kemarin ada yang jatuh, ada yang ini. Nah, seperti itu. Jadi nggak sengaja kita nanam kangkung, dapat apa ya, agama di situ, kejujuran, matematika juga ada, biologi juga ada. Nah, itulah salah satu metode belajar bersama alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kalau marah-marah, mending satunya minta maaf aja tuh. Oh sorry ya. Kebanyakan orang tua yang kita awal-awal di orang tua yang datang itu, yang kita jadi partnernya orang keluarga itu ya, dari orang tua, itu harapannya itu ya anak ke sekolah ke SBS nilainya bagus, nilai UAS-nya bagus, nilai ulangannya bagus, sementara di SBS enggak. Nah, inilah sebenarnya problem kita untuk apa ya, memahamkan apa itu belajar kepada orang tua. Meyakinkan bahwa untuk apa sekolah jika hanya mengantongi sebuah ijazah atau mengantongi sebuah nilai, tapi anak itu tidak bisa mandiri di atas kakinya sendiri, apalagi nantinya anak itu kan akan menghadapi dunia yang semakin luas, semakin maju. Anak-anak yang pinter mungkin akan kalah dengan anak yang kreatif. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa banyak. Seandainya sekolah, kemudian rumah itu memberikan pemahaman kepada anak didiknya, bagaimana mereka belajar mengelola alam di Indonesia, itu akan menjadi modal yang begitu baik, modal yang begitu bagus kepada generasi mendatang, bagaimana mereka akan mengelola Indonesia di kemudian hari.